Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Senantiasa lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah ringankan hati kita, Allah langkahkan kaki kita, Allah ayunkan tangan kita, dan Allah gerakkan badan kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat yang paling agung yang patut kita syukuri adalah kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara taat yang paling utama, yang lebih baik daripada amalan sunnah, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalu minan nawafil. Mencari ilmu lebih utama daripada amalan sunnah, karena manfaatnya yang tidak hanya kita rasakan, tapi orang sekitar kita juga merasakan dari manfaat ilmu kita dengan kita mengamalkannya dan kita mendakwahkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi mereka yang taat kepadanya. Di antaranya adalah menuntut ilmu agama yang Allah siapkan bagi mereka yang meluangkan waktunya untuk mempelajari agama ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamah kana lahu ajru hajjatin tammat hajjatuh." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat ke masjid dalam rangka untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji yang sempurna pahalanya. Dan alhamdulillah sekarang saudara kita sudah menuntaskan manasik hajinya. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan kembali kepada keluarga dengan selamat. Dan kita bisa merasakan pahala tersebut dengan amalan yang tidak nunggu sampai 20 tahun, 30 tahun, bahkan pekanan Bapak. Cuma tinggal kita mau tidak pahala besar ini, yaitu pahala haji yang sempurna pahalanya. Dengan cara apa Bapak? Dengan cara hadir di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan majelis ini mendatangkan pahala tersebut. Dan kita akan melanjutkan apa yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tahdzibul akhlak, menggembleng akhlak kita, mendidik jiwa kita agar selaras dengan apa yang Allah inginkan, tetap berada di jalan yang lurus, tidak di jalan hawa nafsu dan syaitan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan tentang pembahasan mendidik anak sejak dini. Kita jelaskan panjang lebar tips-tipsnya, jurus-jurusnya, tata caranya, ya. Kenapa dibahas masalah pendidikan anak di kitab Tahdzibul Akhlak? Karena akhlak itu tidak selalu bawaan lahir. Dia harus digembleng, tidak dalam sehari semalam, tidak dalam hitungan hari dan pekanan, tidak pula bulan dan tahunan, tapi harus butuh waktu yang lama. Dan cara efektif untuk mendidik akhlak kita adalah sejak kita masih
kecil, sejak kita masih belia. Makanya penting bagi orang tua yang mungkin bapak merasa kurang maksimal orang tuanya dalam mendidik akhlak bapak ketika kecil, ya, jangan sampai anak kita juga seperti itu. Maka sejak kita diberikan anak, ya, maka hendaklah kita memperhatikan pendidikan akhlaknya dengan penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan, yaitu tentang agar hati kita condong kepada akhirat. Masih di pembahasan melatih jiwa. Karena tujuan dari jiwa kita dilatih, digembleng, dididik adalah jangan sampai hati kita condong kepada dunia, mengalahkan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan permisalan dan perbandingan antara dunia dan akhirat. Saya pengen tanya kepada Bapak, apakah dunia dan akhirat sama atau beda Bapak? Dari katanya saja beda Bapak. Dunia artinya apa? Secara bahasa Arab, arti dunia artinya yang paling hina. Dari kata adna, ya, dari kata dani. Makanya kasihan saya. Ada bapak namanya Bapak Dani di sini? Alhamdulillah tidak ada Pak ya. Dani bahasa Arab artinya rendah, hina, dina, ya, begitu. Tapi jangan dipelesetin Pak. Bapak hina jangan ya. Bapak Dani, ya, begitu. Itu pemberian orang tuanya. Kita anggap nggak tahulah maknanya ya Pak ya. Dani, adna, dunia artinya isim tafdil, yang paling, kata yang paling hina. Adapun akhirat, apa akhirat artinya Pak? Akhir, puncak. Artinya apa Pak? Tujuan akhir kita adalah di sana, di akhirat. Nah, secara logika Bapak, ada dua pilihan. Pilihan kepada dunia yang sifatnya hina, atau pilihan kita akhirat yang sifatnya tujuan akhir kita dalam perjalanan ini. Mana yang Bapak pilih? Tujuan akhir Bapak. Puncak, lawan dari paling bawah dan paling puncak. Kemudian sifat dunia itu kekal apa abadi? Tidak kekal, tidak abadi. Bapak tolong fokus Bapak ya. Tidak kekal, tidak abadi. Ia sementara. Apakah ada di dunia ini, ya, yang hidup abadi? Tidak. Iblis pun akan Allah matikan Pak. Cuma diberikan panjang umur, ya, untuk menyesatkan manusia. Seperti itu. Tidak ada yang abadi. Semuanya akan mati. Sifatnya sementara. Apalagi umat Nabi Muhammad, umurnya pendek. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat singkat Bapak. Ada yang di sini umur 60 Bapak? Mohon maaf Bapak, umur berapa Bapak? 63. Bapak? 63. Sudah siap-siap Bapak? Saya doakan dan kita doakan supaya Bapak-bapak panjang umur, hidupnya diberkahi, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lihat, kalau sudah 60 tahun sudah lampu kuning, sudah harus kita siap-siap. Ya, jangan lagi tenggelam dalam kelalaian dan kemaksiatan. Harus lebih rajin dalam ibadah dengan harapan husnul khatimah Bapak. Karena sudah ada sinyal umur kita, uban kita, kulit kita, gigi kita, pandangan kita sudah tidak seperti dulu ketika kita muda. Begitu. Walaupun kita yakini mati datang
tiba. Tidak salam, tidak kalam, ya, tidak mengenal usia. Cuma itu sinyal. Umur adalah sinyal. Uban adalah sinyal, tanda. Masa tua adalah ciri bahwasanya umur kita sudah tidak muda lagi, ajal semakin mendekat. Adapun akhirat apa Pak? Sifatnya apa? Abadi, kekal. Ya. Abadi kekal. Dan tentunya yang namanya abadi dan kekal, kita tidak ada lagi amal, yang ada malah dibalas. Permasalahannya kita, apakah Allah membalas amal kita dengan surganya atau malah dengan azabnya, nerakanya? Pengen yang mana Bapak? Pengen dibalas dengan neraka atau dengan surga? Tidak ada satupun yang bilang neraka Bapak. Ya. Karena ngeri neraka. Semuanya kita ingin surga. Ya, cuma tinggal kita jujur enggak dengan keinginan kita. Kalau kita ingin surga, maka amalkanlah amalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan. Ya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Adapun negeri akhirat adalah sebenar-benar kehidupan Bapak. Jadi apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini Bapak? Hanya permainan, senda gurau, sandiwara. Jangan baper, bawa perasaan. Ketika kita hidup miskin, kayaknya Allah nggak sayang sama saya. Ketika Allah ambil istri kita atau suami kita atau orang tua kita atau anak kita, kiamat sudah. Allah nggak sayang sama saya. Tidak. Ya, ini hanya ya senda gurau, permainan, sandiwara. Hakikat kehidupan bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka kita harus pahami ini agar kita menghadapi kehidupan tidak ya gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang lalai, ya, dan tidak lupa Allah, tidak lupa mati. Ya. Jadi itu Bapak kaitannya ya tentang hati kita condong kepada akhirat, insya Allah ya akan memudahkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Faslun, fasal. Wa'lam, ketahuilah, anna man syahadal akhirah biqalbihi musyahadata yaqinin asbaha bid-darurah muridan laha zahidan fid dunya. Ketahuilah bahwasannya orang yang menyaksikan akhirat dengan hatinya, dengan persaksian keyakinan, dengan penuh keyakinan, maka dia pasti menginginkan akhirat. Zahidan fid dunya, zuhud dalam urusan dunia. Dalam statement ini penulis memberikan muqaddimah, pengantar kepada kita, kunci agar kita bisa condong kepada akhirat. Apa itu? Kita menyaksikan akhirat dengan hati kita. Karena kalau dengan mata nggak mungkin Bapak. Betul? Kita semuanya masih di dunia, bukan di akhirat. Kita belum dicabut nyawa kita. Maka menyaksikan akhirat adalah dengan apa? Dengan hati Pak. Artinya dengan apa? Keyakinan. Makanya kita yakini akhirat itu ada. Kehidupan setelah kematian itu pasti.
alam kubur, hari kiamat, surga dan neraka itu benar adanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang namanya keyakinan itu tergantung kekuatan iman kita, tergantung keilmuan kita dalam meyakininya. Orang yang belajar agama insya Allah akan timbul keyakinan. Semakin kuat belajar agama, makin kuat keyakinan. Karena yakin itu lahir dari ilmu. Ya, makanya gampang setan menanamkan keraguan dalam diri hamba. Palingkan saja dari ilmu. Ya, palingkan dari ilmu. Akhirnya tontonan, ya, bukannya tontonan ilmu, malah tontonan yang merusak keimanan, merusak akhlak, merusak keyakinan, penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ditampilkanlah dunia-dunia, lihat rumah gedong, lihat gedung pencakar langit, lihat mobil mewah, lihat wajah cantik, lihat wajah ganteng, lihat badan kekar. Seperti itu Pak tontonan sekarang, betul nggak? Coba perhatikan, tontonan-tontonan keagamaan ditaruhnya di tempat orang tidak nonton TV, Bapak. Ya, miris kita melihatnya. Musuh-musuh Islam melancarkan keraguan dalam diri kita, ya, dengan itu tadi, dengan syubhat, dengan syahwat, dengan maksiat, begitu. Maka cari majelis-majelis ilmu agar kita semakin berilmu. Kalau sudah berilmu, insya Allah lahir keyakinan. Semakin tinggi keyakinan, maka insya Allah Ta'ala makin kuat kita dengan akhirat, makin kuat iman kita, makin kuat, ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Karena Allah sendiri, Bapak, telah memuji orang-orang yang meyakini perkara gaib. Contoh di surah Al-Baqarah di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an, ya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tidak ada keraguannya. Ia adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, Pak? Ciri pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang meyakini perkara gaib. Akhirat perkara gaib, nggak bisa kita lihat. Ya. Kemudian juga Allah memuji dan memberikan ampunan serta pahala besar bagi mereka yang meyakini perkara gaib. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrun karim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau itu hanya bisa memberikan peringatan kepada mereka yang mengikuti Al-Quran. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu susah dinasihati, ya. Hanya orang yang jujur mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, yang mudah dinasihati. Yang pertama. Yang kedua, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut kepada Allah yang dia tidak melihatnya. Apakah kita bisa melihat Allah di dunia? Tidak. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Muhammad dihalangi cahaya, nggak bisa. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Cuma, ya, mereka yang takut kepada Allah, padahal Allah nggak dia lihat. Ini, ya, insya Allah bermanfaat nasihat buat dia, ya. Fabashirhu bimaghfirah wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada dia tentang ampunan dari Allah dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat,
Jadi orang yang mengimani perkara gaib, orang yang bertakwa, dan orang yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Lagi-lagi perkara yang tidak kita lihat. Kemudian surga yang Allah siapkan buat siapa mereka? Kata Allah, wa jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'abdahu bil ghaibi innahu kana wa'dahu ma'tiya. Dan surga-surga Aden yang Allah siapkan untuk hambanya, ya, bil ghaib, padahal surga tersebut tidak mereka lihat. Berarti yang berbicara apa, Pak? Keyakinan. Ya. Kita yakini perkara gaib, kita takut kepada Allah padahal kita tidak melihat Allah, dan kita mengharap surga padahal kita tidak melihat surga. Ya, ini berangkat dari mana, Bapak? Keyakinan. Ya. Itulah pembeda antara kita dengan orang munafik. Ya, orang munafik pengennya yang terlihat. Kalau nggak terlihat, nggak mau. Orang beriman selama yang ngasih tahu Allah, yang ngasih tahu Nabi, mereka yakini, ya. Mereka akan melakukannya. Oleh karenanya penting untuk kita mendidik hati kita, karena yakin itu berangkat dari mana, Pak? Dari hati. Yakin itu bukan dari, ya, mulut, bukan dari telinga, bukan dari mata, tapi dari hati. Terkadang mata mendustakan, telinga mendustakan, mulut mendustakan, tapi kalau sudah bicara hati, walaupun nggak kita lihat, kita yakini, ya. Nah, orang yang menyaksikan akhirat dengan keyakinan hatinya, insya Allah, ya, serta merta dia akan menginginkan akhirat tersebut. Betul, Bapak? Ya. Semakin kuat keyakinan, semakin kuat keinginan. Begitu, Bapak. Ya. Sama dengan ibadah, Pak. Ketika Allah mengatakan kepada kita ibadah A, ibadah B, keutamaannya A, keutamaannya B. Nah, yang membenarkan mana? Hati. Ya, yang membuat kita mengamalkan apa, Pak? Hati. Makanya terus pupuk keyakinan ini, Bapak, dengan terus mempelajari agama ini. Karena dengan mempelajari agama, insya Allah timbul keyakinan. Ya. Timbul keyakinan. Berbeda dengan orang yang jauh dari majelis ilmu, mudah dimasuki syubhat, mudah dimasuki keraguan-raguan, ya, mudah dipalingkan dari akhirat, mudah melakukan maksiat. Ya, betul kata Imam Mujahid, ya, kullu man asallah fahuwa jahil. Barang siapa, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia orang bodoh, Bapak. Kenapa? Kalau seandainya dia tahu, ya, hak Allah, tahu kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan balasan Allah, maka tidak mungkin dia bermaksiat. Ya. Maka fa inna man kana ma'hu kharzatan fara'a jauharatan nafisah lam yabqa lahu raghbah fil kharzah. Karena barang siapa yang dia memiliki, ya, logam-logam, manik-manik, perhiasan-perhiasan, ya, banyak, dia punya beberapa perhiasan, beberapa logam-logam mulia, dan dia melihat ada mutiara berharga, ya, maka apakah ada keinginan dia terhadap manik-manik tersebut, Pak? Logam-logam tersebut setelah melihat mutiara ini? Ya, ini permisalan dari musannif, dari penulis. Kita misalkan, andaikan dunia ini adalah, ya, logam-logam biasa, logam-logam biasa, ya. Kemudian dia melihat
di sana ada mutiara yang berharga, mahal, bernilai. Ya. Pilih mana Bapak? Apakah dia masih selera dengan logam-logam tersebut? Atau dia milih mutiara yang berharga itu? Dia pasti memilih yang lebih berharga. Lam yabqa lahu rabbah fil kharzan. Maka enggak ada lagi selera dia terhadap apa Pak? Ya, manik-manik tersebut, logam-logam tersebut. Kenapa Pak? Ada yang lebih berharga. Ya. Fa idza qila lahu, dan jikalau dikatakan kepada dia bi'ha bil jauharah, jual logam-logamu itu untuk mendapatkan mutiara berharga tersebut, apakah akan menjualnya Bapak? Apakah dia mau menukarnya? Pasti. Ya, ini logam yang nggak berharga Bapak. Ya, cuma aksesoris biasa, nggak bernilai. Kemudian dia melihat ya mutiara yang berharga di hadapan dia. Dikatakan kepada dia, kalau kamu mau mutiara ini, kamu harus tukar dengan manik-manik tersebut, ya, logam-logam tersebut, aksesoris tersebut yang nggak berharga. Mau nggak? Pasti mau Pak. Yang nggak berharga ditukar dengan yang berharga. Asra'a fi dzalik, pasti dia akan ya segera menukarnya. Itulah dia perbandingan antara akhirat dengan dunia Bapak, ya. Allah katakan tentang dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di surat Hadid. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau dan perhiasan dan ajang berbangga-bangga di antara kalian dan banyak-banyakan harta serta anak-anak. Perumpamaan dunia seperti air hujan yang membuat orang-orang kafir kagum. Orang beriman tidak kagum Pak dengan dunia. Orang beriman lebih kagum dengan akhirat. Yang kagum kepada dunia siapa? Orang-orang kafir. Allah permisalkan dunia seperti air hujan Pak. Apakah air hujan selalu terus menerus datang? Tidak. Akan berhenti. Ya. Dan gak sedikit ya, air hujan mendatangkan banjir ya, meluap sungai. Kemudian setelah turun air hujan, tumbuh bunga, pohon, ya. Kemudian setelah itu datanglah kemarau. Yang tumbuhan tadi yang awalnya hijau, indah, akhirnya jadi apa Pak? Gersang, tandus, tumbang. Itu permisalan dunia Pak. Ya, begitu. Nampak bagi kita hijau dunia itu, indah. Tapi Pak, kalau sudah mati, gersang itu semua, nggak ada nilainya. Kata Allah, yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari kiamat itu tidak berguna harta dan anak. Ya, ditinggalkan. Kita mati, kita tinggalkan dunia, nggak bisa nolong. Ya, nggak ada. Datang malaikat mungkar nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Saya sogok ya dengan uang saya banyak, triliunan. Ya, nggak bisa Bapak, nggak bisa. Man rabbuk, nggak bisa jawab, pelentung, dipukul Bapak. Ya, kayak gitu, sampai terdengar ke seluruh penjuru. Tapi Allah nggak membuat kita mendengarnya. Jin pun nggak bisa mendengarnya. Cuma hewan Pak
yang mendengar pentungan tersebut. Begitu, nggak ada Pak istilah uang untuk nyogok, untuk mempermulus jalan akhirat, nggak ada. Urusan dunia ya mungkin orang bisa menyogok gitu kan, walaupun tidak boleh, tapi akhirat nggak ada. Dunia ya tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Maka jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya, dunia itu apa Pak? Jabatan. Ya, 3T lah Pak ya. Sekarang 4T. Harta, tahta, wanita, kuota. Ya kan? Nah, dunia Pak. Di akhirat gak berguna. Makanya ya, kalau kita memiliki harta, gunakan dalam ibadah. Ya, zakatnya, sedekah, infaknya, wakafnya. Tuh. Ini ibadah harta. Jabatan dunia kita gunakan untuk ibadah, tunaikan dengan amanah, membela kebenaran, keadilan, bukan jadi lahan basah sampai triliunan dikorupsi ya, naudzubillah, membela kebatilan, merugikan rakyat. Kemudian yang ketiga, wanita, nikahilah wanita solihah, jangan asal pilih yang penting cantik, tidak ya. Kata Nabi SAW, harta itu ada 3, harta yang berharga ada 3. Yang pertama apa? Qalbun syakir, hati yang suka bersyukur ya. Allah kasih dikit bersyukur, Allah kasih banyak bersyukur, enggak Allah kasih bersyukur, tetap qanaah. Kemudian yang kedua, lisanun zakir, lisan yang suka berzikir. Nah, coba ibu, daripada ibu cerewet mendingan cejikir ya kan, suka berzikir. Bapak-bapak juga daripada melamun ya termenung, mendingan berzikir. Ini pembendaharaan harta yang berharga. Yang ketiga Pak, yaitu mar'atun salihah, istri yang soleh, tu'inuka amrodinika, yaitu membantu kita dalam urusan agama. Kalau ada istri malah melalaikan kita dari agama, bukan istri yang salihah ya, bukan istri yang baik. Abang, jabatan abang kan tinggi ya, di tempat kerja abang, masa nggak bisa nilep ya, masa nggak bisa manfaatin, masa nggak bisa. Nah, ini wanita yang mencelakakan ya. Jadilah wanita yang membuat cemburu bidadari, mengingatkan suaminya akhirat. Bang, hati-hati di kantor, banyak godaan ya, takutlah kepada Allah dimanapun abang berada. Begitu. Bang, jangan lupa sholat. Bang, bangun sholat malam. Bang, bangun sholat wajib. Begitu ya. Bang, yuk ngaji. Begitu. Ini adalah harta yang berharga. Kemudian kuota Pak, alhamdulillah kemajuan teknologi, Allah mudahkan kita untuk belajar agama ya, baik di majelis ilmu secara offline maupun secara online ya. Banyak ustadz-ustadz yang lebih dalam ilmunya ya. Kalau Bapak bisa bahasa Arab, banyak syekh yang lebih tinggi ilmunya, ambil ilmu dari mereka. Seperti itu, jangan cukupkan dengan apa adanya ya, manfaatkan. Ketika Bapak berangkat kerja, bukan putar 1 jam saja Pak ya, bukan putar nyanyian, putar murotal, putar ceramah ya Pak, seperti itu. Jadi jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia ya, manfaatkan apa yang Allah lapangkan buat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini permisalan dunia ya.
Dunia kata Allah, wa ma mata'ud dunya illa qalil. Sesungguhnya perhiasan dunia itu sedikit. Siapa orang terkaya di dunia, Bapak? Di bumi ini? Katanya Bill Gates, betul Bapak? Katanya. Padahal orang beriman orang yang paling kaya, ya, dengan ibadah-ibadahnya. Gak usah ibadah-ibadah yang banyak. Salat qobliyah subuh saja, kata Allah, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah Bill Gates memiliki dunia dan seisinya? Tidak, Pak. Ya. Orang beriman yang bangun salat subuh, yang melaksanakan qobliyah subuh, mereka orang yang pertama kali orang terkaya di dunia. Karena kekayaan yang hakiki, Pak, kekayaan di akhirat. Makanya harta yang Allah berikan kita titipkan ke akhirat. Begitu. Jabatan kita gunakan untuk akhirat kita, menolong akhirat. Istri yang kita miliki, ya, membantu kita untuk urusan akhirat kita. Ya. Begitu, Bapak. Jadi hakikatnya di akhirat nanti. Seberapa banyak investasi Bapak? Ya. Walaupun Bapak di sini mungkin hidup pas-pasan, terkadang diuji dengan kemiskinan dan kekurangan, sakit-sakitan, ujian bertubi-tubi. Tenang Bapak, ya. Segala musibah yang Bapak alami, kesulitan yang Bapak jalani, itu sebenarnya apa? Bentuk kasih sayang Allah. Dalilnya adalah sabda Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau menyukai seorang hamba, dia akan menguji hamba tersebut. Ya. Allah akan uji sampai-sampai tidak ada lagi dosa dalam dirinya. Itu hakikat dari ujian. Tanda cinta Allah dan penggugur dosa. Ya, penggugur dosa. Ya. Dalam hadis dikatakan Nabi SAW menceritakan keadaan akhirat. Ada di surga seorang hamba itu derajatnya tinggi, Pak. Cuma dia tahu diri, perasaan di dunia amalku sedikit. Hambanya paham, ya Allah, perasaan amalku sedikitlah di dunia, tapi kok derajatku tinggi. Apa kata Allah? Karena aku mengujimu dengan berbagai macam ujian dan kau sabar. Dengan ujian mengangkat derajat, menghapus dosa, tanda cinta Allah Subhanahu. Nah, kalau ada orang diberikan kekayaan, diberikan jabatan, diberikan istri yang banyak, diberikan kuota unlimited, misalkan Pak, dunia ya, pokoknya dunia, jangan terpedaya. Ah, berarti Allah cinta aku. Enggak. Ciri cinta Allah kepada hamba bukan pada materi, Pak. Kalau memang materi sebagai acuan Allah cinta kita, nah orang kafir berarti orang yang Allah cintai. Bukankah orang terkaya sekarang secara materi adalah orang kafir? Berarti Allah cinta dia. Gak mungkin Allah cinta dia. Allah gak suka kekufuran. Ya. Jadi dunia bukan patokan barometer Allah cinta kepada seseorang. Terus apa barometernya? Apa, Pak? Taat. Apa? Ketika seorang hamba taat, itu berarti Allah cinta sama dia. Ya. Ada seorang hamba hidupnya susah tapi tetap taat. Dia tetap sabar. Ini berarti Allah cinta dia. Ada orang kaya tapi tetap dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, enggak lalai dengan hartanya. Ada pejabat enggak lalai dengan jabatannya, tetap dia taat sama Allah dengan harta dan jabatannya. Ini dia berarti Allah cinta hamba tersebut. Ya. Ketika apa, Pak? Allah mudahkan dia untuk taat. Begitu, Pak.
Tapi kalau orang sudah disibukkan dengan dunianya, harta, tahta, wanita, kuotanya, ya, lupa dengan Allah, lupa dengan hak Allah, lupa dengan tanggung jawab dia sebagai hamba Allah, ini berarti Allah berpaling dari dia. Hati-hati, berpaling dari hamba tersebut, ya. Bukan Allah cinta, tapi Allah murka, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa, ya, dengan akhirat, dengan peringatan kami, ya, fatahna alaihim, kami buka dunia kepada dia. Begitu, semakin lalai dari Allah jadinya, ya, akhirnya jauh dari kata taat, jauh dari kata ibadah. Sudah azan, ya, lanjut terus dengan dunianya. Begitu, ya. Hartanya melalaikan dia, jabatannya dia khianati, gak amanah, ya, naudzubillah. Akhirnya apa? Menyulitkan dia di akhiratnya. Begitu. Nah, kalau kita bandingkan dunia dan akhirat, gak seberapa, jauh, ya Pak, ya, gak sebanding, tidak ada apa-apanya. Allah mengatakan sendiri dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Wa'lam anna man razaqahu Allah ta'ala al-intibah lidzalik fa inna alaihi lisuluki riyadhah syartan la budda min taqdimihi wa mu'tasaman la budda min at-tamassuk bihi wa hisnan la budda min at-tahassun bihi. Setelah beliau menjelaskan tentang kunci agar hati kita condong kepada akhirat, ya, yaitu dengan cara kita yakini tentang akhirat. Jangan ragu dengan adanya akhirat. Kita banyak belajar agama ini, maka insya Allah hati kita akan condong kepada akhirat. Namun ketika kita lalai dari akhirat, sedikit ilmu kita tentang agama, maka mudah untuk dipalingkan dari akhirat. Kemudian beliau sekarang memberikan kepada kita penjelasan yang lebih lengkapnya, dan ketahuilah bahwasannya orang yang Allah berikan rezeki untuk menyadari hal ini, ya, menyadari hal ini, maksudnya apa? Menyadari kedudukan akhirat daripada dunia, bahwasanya akhirat lebih berharga, lebih kekal, lebih baik, lebih utama daripada dunia yang sementara, ya, yang hina dina, yang tidak seberapa, ya. Sebanyak apapun yang dimiliki orang, tidak ada, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang Allah berikan rezeki, ya, berarti ini memang semata-mata taufik dari Allah, Bapak. Ya, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna alaihi lisuluki riyadhah syartan, maka, ya, dia harus melatih, ya, maka dia harus melatih dirinya dengan memenuhi syarat-syaratnya dan mendapatkan bimbingan, ya, dari gurunya, dan dia memiliki benteng untuk berlindung kepadanya. Jadi ada 3, Bapak. Jadi kalau kita ingin melatih jiwa kita agar condong kepada akhirat, agar hati kita bersih, agar kita selamat di dunia dan akhirat, maka ada 3. Yang pertama syarat, ya, yang harus kita penuhi. Yang kedua guru, ya, yang membimbing kita. Kemudian yang ketiga adalah benteng yang kita berlindung kepadanya.
Fa amma syartu, adapun syarat, fahuwa raf'ul hijab bitarkid dzunub. Adapun syarat yang dimaksud adalah yaitu menyingkirkan penghalang dengan meninggalkan dosa-dosa. Ini syaratnya, Pak. Kalau kita ya ingin melatih jiwa kita, mendidik hati kita agar bersih, agar lebih mengutamakan akhirat, maka kita harus menyingkirkan penghalang. Apa penghalang? Yaitu dosa. Ya, dengan meninggalkan dosa. Karena pengaruh dosa itu, Bapak, salah satunya menghalangi kita dari jalan hidayah, dari jalan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba 'abdun dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatan." Apabila seorang hamba itu berbuat dosa dengan satu dosa, maka hatinya akan ada titik hitam, satu titik hitam di hati. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak titik yang ada di hati dia. Ya. Kalau sudah tertutup hatinya karena banyaknya maksiat, maka itulah ron. Apa itu ron? Ya, bukan merek oli, bukan. Oli ya. Ron. Bensin ya. Jadi ron itu adalah penyegel hati. Disegel hatinya, ditutup, dikunci. Ya, gak bisa masuk lagi ilmu, gak bisa masuk lagi hidayah, gak bisa masuk lagi nasihat, sulit menerima nasihatnya. Diajarin angel, susah. Dinasehatin ngeyel. Ya. Hidayah gak datang kepada dirinya, ditutup. Ron, gembok. Tapi kalau kita terus melakukan ketaatan, ya, kita bertobat, kita melakukan ketaatan, maka dikit demi sedikit hati kembali bersih. Maka jauhi maksiat, ya, agar tidak ternodai hati kita dengan noda-noda hitam, sehingga ya tertutup dengan ron, segel. Ya. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Sekali-kali tidak, justru itulah dia penyegel hati mereka, disegel hatinya gara-gara maksiat yang sering-sering dilakukan. Ya, gimana kita mau mensucikan hati kita kok kotor dengan maksiat? Singkirkan penutup hati dengan meninggalkan maksiat, Bapak. Ya, maksiat efeknya gitu ke hati, jadi rusak. Sama juga dalam kehidupan kita, Bapak. Kalau kita bermaksiat, maka kehidupan pun hancur. Ya. Tidaklah dosa kecuali berefek kepada kehidupan kita. Para salaf kita dahulu pernah mengatakan, "Innila asillah hatta ara athara dzalika fi khuluqi ahli wa dabbati." Aku bermaksiat kepada Allah, ya, sampai aku melihat efek buruknya terlihat di istriku, ya, yang suka melawan, yang bersikap kasar, tidak taat dan patuh, qadarullah, selingkuh. Itu mungkin karena maksiat kita. Makanya kalau ada istri bermasalah, jangan nyalahkan istri langsung, introspeksi dulu diri kita. Mungkin salah ada di kita, mungkin gara-gara maksiat kita, makanya istri kita seperti itu, anak kita seperti itu. Ya, efeknya berat, maksiat itu merembet kemana-mana. Wadabbati, dan tungganganku, ya, nggak bisa dikontrol tunggangannya, sering mogok lah kalau mobil zaman sekarang, ya kan, sering mogok, ya, kecelakaan. Ya, kita lihat orang yang bermaksiat itu, Pak, misalkan bermuamalah dengan riba, hilang keberkahan hartanya, ya, kebakaran lah, kehilangan lah, rumah tangga hancur lah, dan lain sebagainya, ketenangan hilang, begitu. Jadi ya, bermaksiat itu efeknya kemana-mana, ya, tidak hanya dalam urusan hati,
tapi dalam kehidupan kita juga Bapak, ya. Seperti itu. Wa amal mu'tasim, ya. Adapun wa amal mu'tasam, adapun ya pegangan kita, ya, pembimbing kita, fa syaikhun, yaitu adalah guru, ya, yadulluhu ala tariq, yang menunjukkan dia kepada jalannya, ya, li'alla takhtatifuhu asyayatin fis subul, supaya tidak dijerat, ya, supaya tidak dipalingkan oleh setan di jalan-jalan kesesatan. Penting guru Bapak, ya, dalam kita menjalani, ya, agama ini. Dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kalau ada masalah tanyakan kepada guru, ya, ini gimana, halal apa haram, tanyakan. Allah yang memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Ya, bahaya kalau kita jalan sendiri menafaki, ya, agama ini, beragama jalan sendirian, hanya modal semangat tanpa guru, ya, tanpa bimbingan, maka bisa sesat di jalan Bapak. Ya, kata para ulama sejak zaman dulu mengatakan apa? Man talabal ilma bila syaikhin, ya, raja'a bila ilmin. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka dia kembali tanpa ilmu. Al ilmu bahrun, ilmu itu lautan. Man dakhalaha bila syaikhin kharaja bila ilmin. Ilmu itu lautan. Barang siapa yang masuk ke lautan tersebut tanpa bimbingan seorang guru, maka dia keluar tanpa membawa apa-apa. Ya, dakhala wahdahu kharaja wahdahu, nggak dapat apa-apa. Yang ada malah apa? Sesat, menyesatkan Bapak. Ya, misalkan sekarang kan sudah ada kitab Ustaz, hati-hati. Ya. Para ulama mengatakan man talabal ilma min kitabin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang mencari ilmu dari kitab, langsung dibacanya seperti ini, tanpa guru, tanpa bimbingan, tanpa penjelasan guru, maka dia bisa tersesat. Nanti gurunya setan, begitu, ya. Tapi ingat, makna guru di sini sering disalahpahami oleh kaum sufi. Dia maknai dengan mursyid, guru thariqah, ya. Karena memang kitab ini asalnya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, tokoh sufi. Maka kita harus bawa ke makna yang benar, jangan bawa ke makna yang salah. Makna yang salah bagaimana? Yaitu makna yang dipahami oleh kaum sufi, ya. Di antara ajaran mereka Bapak, ngeri, ya, hendaklah sikapmu di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan yang memandikanmu. Jadi kamu itu mayit, murid itu mayit, sedangkan yang memandikan adalah guru. Jadi guru ngomong A, guru ngomong B, pokoknya kayak mayit, manut gitu saja, ya, manut begitu saja, ya. Guru tidak pernah salah. Kalau salah kembali ke poin pertama, ya kan? Kan begitu doktrinnya. Begitu Bapak. Ini efeknya, ya. Kenapa orang-orang pengikut-pengikut thariqah itu sulit untuk move on, untuk hijrah? Itu tadi karena diikat dengan istilah apa? Baiat, ya. Kemudian thariqat, kemudian mursyid, guru, mursyid. Karena mereka meyakini nggak mungkin kita sampai kepada Allah kalau tidak lewat guru. Sampai, ya, zikir mereka, saya lihat sendiri, sampai zikir mereka itu Pak harus bawa foto guru, ya. La ilaha illallah tapi mandangnya ke foto guru. Mereka simpan Pak, mereka pajang foto-foto
gurunya, di tempat zikir mereka. Begitu. Jadi kalau la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah sambil mandang guru, Pak. Sambil mandang guru. Keyakinannya seperti itu. Kalau di hadapan guru, Masya Allah, sampai jongkok-jongkok, merangkak-merangkak. Ya, begitu. Ini berlebihan sekali dalam masalah guru. Enggak seperti itu. Ya. Jadi sampai dikatakan, ya, engkau benar sendirian itu lebih baik salah tapi bersama guru. Bayangkan, engkau benar sendirian itu salah, lebih baik engkau salah tapi bersama guru. Bayangkan, ini makom seperti ini, derajat seperti ini, seperti derajat para nabi dan rasul. Ya, betul nggak? Ya, Rasulullah SAW mensyariatkan, ya, ibadah-ibadah, amalan-amalan, mengatakan A, mengatakan B, melarang, memerintah, mengabarkan perkara gaib. Kita yakini, betul? Begitu. Kita terima, sami'na wa ata'na. Kok ada, ya, kelompok dalam Islam sedemikiannya, guru seperti nabi. Ya, ini yang perlu diluruskan, ya. Jangan sampai mengangkat makom guru berlebihan ke makom nabi. Guru juga bisa salah, bisa benar, bahkan sampai ke makom Allah. Gimana itu? Sujud kepada guru. Padahal sujud, kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan li'an yasjud la amartum ra'atan an tasjud li zaujiha." Kalau seandainya boleh aku menyuruh orang bersujud kepada orang lain, aku akan suruh istri sujud kepada suami. Berarti nggak boleh, Pak, sujud kepada selain Allah. Tapi ini, Pak, musyahad, kita lihat sendiri di lapangan, ya, sebagian murid-murid thariqah sufiyah sujud, ya, di hadapan guru-guru mereka. Allah musta'an. Ya, sampai ketika wafat kuburannya dibangun. Padahal Rasulullah melarangnya untuk membangun kuburan. Sampai ketika ziarah dicium. Padahal para sahabat gak pernah mencium kuburan Nabi. Ya, berlebihan. Al-Ghazali sendiri mengatakan takbilul, mencium kuburan itu seperti budaya Yahudi dan Nasrani. Imam Ghazali sendiri yang bilang, ya, seperti itu. Maka itulah dia tipu daya setan lewat apa? Agama. Ya, ternyata setan menyesatkan orang gak cuma lewat maksiat, lewat agama pun bisa, ya, tadi, ya. Nah, Ibnul Jauzi yang menulis kitab, yang meringkas kitab Ihya Ulumuddin, ya, Minhajul Qasidin, ini kan mukhtasar. Jadi ini ringkasannya ringkasan. Jadi Ihya Ulumuddin diringkas sama Ibnul Jauzi, jadi Minhajul Qasidin. Diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah. Ini yang kita pelajari. Nah, Ibnul Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis artinya tipu daya iblis. Beliau di kitab tersebut menjelaskan, hampir kebanyakan kitabnya menjelaskan tipu daya iblis lewat sufi, lewat kelompok sufi. Jadi sangat berbahaya sekali. Jangan sampai terpedaya, Bapak. Terkadang penampilannya Masya Allah, ya, penampilannya serba jubah putih, serba tasbih, ya kan, sampai gede-gede tasbihnya kadang, ya, berzikir, jamaahnya banyak, ya, dibuatlah cerita-cerita karomah-karomah dan lain sebagainya. Begitu, hati-hati, jangan terpedaya dengan tipu daya sufi tersebut. Jadi maksud guru di sini adalah dengan pemahaman dan makna yang benar, yaitu guru yang memang mengajari kita. Makanya, ya, kita bawa kepada makna majlis ilmu. Ya, hadir di majlis ilmu. Dengan kita hadir di majlis ilmu, kita mendapatkan ilmu,
kita semakin yakin, ya, karena yakin lahir dari ilmu. Keraguan datang dari kebodohan. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, maka akan tambah keyakinan kita. Kalau ada keraguan, tanyakan kepada guru, ya. Alhamdulillah sekarang ada alat-alat komunikasi, kita bisa mengirim pesan. Kalau tidak sempat di majelis ilmu, ya, kita bisa bertanya kapan saja dan insya Allah dijawab. Begitu. Nyala ya. Orang pakai laptop Ustadz. Ini mana yang benar, ya, bukan guru yang dimaknai dengan guru-guru thariqah yang ngasih amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan muridnya untuk mengkultuskan dia. Lihat, Rasulullah tidak pernah mengajari itu, Bapak. Rasulullah melarang, ya, para sahabat untuk menunduk. Nabi larang, ya. Itu Rasulullah, guru yang benar, mengajarkan muridnya agar jangan gulu, fanatik kepada si guru. Ya, Nabi melarang untuk ini aja, larang menundukkan badan, nggak boleh. Nabi membenci sahabat menundukkan badannya, begitu. Padahal cuma menundukkan badan, Bapak. Al-inhina, ya, seperti itu. Tidak pernah. Nabi SAW mengajarkan hal-hal yang berbau kepada gulu. Ketika Nabi mau wafat, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan, ya, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku tempat id, tempat haulan, ya, yang didatangi secara rutin, entah bulanan atau pekan atau tahunan. Coba lihat, berbeda dengan guru-guru sufi di kuburannya. Di Mesir ada kuburan namanya kuburan Badawi. Setiap tahun, Bapak, diadakan haul. Ya, orang-orang datang dengan nazar mereka, dengan hewan sembelihan mereka. Naudzubillah. Ya, perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti itu. Yang semuanya ibadah yang harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan guru-guru sufi tersebut didatangi setiap tahun, dirayakan haulan, Bapak, ya. Naudzubillah. Berbeda dengan Nabi. Nabi berpesan, jangan jadikan kuburanku tempat haul. Ya, makanya alhamdulillah Allah kabulkan doa Rasulullah. Ya. Rasulullah juga mendoakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tuh, Nabi berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, kuburan beliau sekarang dijaga, ya, oleh askar, polisi. Kemudian kuburan beliau pun dilapis 3, ya, sehingga tidak mungkin orang sholat menghadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kabulkan. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, ya. Mereka malah diagungkan seperti itu, khawatir lama-lama disembah, ya, seperti kejadian umatnya Nabi Nuh, ya, seperti itu. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra. 5 orang nama berhala kaum Nabi Nuh. Kelima-limanya dulu orang soleh. Kata Ibnu Abbas, 5 orang ini adalah orang soleh. Ya. Ketika mereka meninggal, hilang semangat ibadah. Akhirnya setan membisikkan, buat, ya, foto-foto mereka, gambar-gambar mereka. Akhirnya dibuatlah gambar-gambar mereka, diletakkan, ya, ditaruh, ya, di kubur-kubur mereka. Lama-lama, ya, meninggal ganti generasi, akhirnya lama-lama disembah, ya. Makanya jangan merasa aman. Tenang Ustadz, kita sudah ngaji tauhid. Bapak, cucu Bapak masih main pasir itu, Pak. Ya, kita nggak bisa
menjamin, ya. Makanya syarat Islam itu apa? Menutup celah kesyirikan. Ya, dimulai dari apa? Orang-orang soleh harus tahu, walaupun mereka dimuliakan, jangan terpedaya, jangan ujub. Kita harus ingatkan umat, kalian jangan gini, kalian jangan gini. Jangan gila penghormatan, jangan gila pengagungan. Wa amal hisnu fal khalwah, itu tadi ya. Jadi pembimbing kita adalah guru ya. Kita hadir di majelis ilmu dan kita bertanya kepada guru kita terhadap masalah yang kita tidak tahu atau kita ragukan. Adapun wa amal hisnu, adapun benteng yang kita berlindung di benteng tersebut adalah fal khalwah, yaitu khalwah. Apa khalwah? Menyendiri, menjauhi pergaulan manusia. Ketika manusia rusak, ya kita jauhi. Khawatir kita terkena rusaknya tersebut. Namun ingat, ketika kita punya kemampuan untuk merubah, jangan berpangku tangan. Kita warnai mereka, kita ubah mereka dengan nasihat-nasihat kita. Jangan cari aman. Ya. Karena Nabi yang mengatakan bahwasannya orang yang bergaul dengan manusia wa huwa yasbir an adahum, dan dia sabar dari gangguan manusia, itu lebih baik daripada dia menyendiri dan tidak bersabar dari gangguan manusia. Jadi orang yang bersabar menghadapi kejelekan manusia, dia terus menasehati, dia terus berdakwah, itu lebih baik daripada dia menghindar. Ya, begitu Bapak. Tapi kalau Bapak lemah imannya, masih sedikit ilmunya, ya, maka jauhi majelis-majelis kemungkaran, majelis-majelis kemaksiatan, pergaulan yang merusak, teman-teman yang buruk, ya, karena teman yang buruk sangat berpengaruh. Kata Nabi SAW, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, falyandur amman yukhalil, hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Maka cari circle, lingkungan, cari tetangga yang baik, teman yang baik, tempat kerja yang baik. Begitu Bapak. Ya, aljar qabla dar. Lihat dulu tetanggamu sebelum bangun rumahmu. Begitu. Jangan asal yang penting bergaul Ustaz. Saya ya tidak tertutup Ustaz. Semuanya saya terima Ustaz. Jangan Bapak. Ya, lihat kadar diri Bapak. Kalau Bapak lemah imannya, mudah terbawa, sedikit ilmunya, ya masih sedikit, maka jauhi majelis-majelis maksiat, teman-teman buruk, lingkungan buruk, jauhi. Kenapa? Karena keselamatan agama Bapak lebih utama. Bagusnya ya iman dan akhlak keluarga Bapak, istri dan anak Bapak itu lebih prioritas. Begitu Pak. Jangan sampai kita merasa aman dari itu semua, karena teman yang buruk itu salah satu tentara setan. Ya, sangat membantu itu teman-teman yang buruk, memperingan kerja setan, Pak. Memperingan kerja setan. Begitu. Ya, jadi dilihat. Makanya khalwah di sini bukan serta-merta menghindar begitu saja, tapi lihat kemampuan diri. Ya, kemampuan diri kita. Kalau kita bisa merubah, maka jangan tinggalkan. Tapi kalau ternyata ada efek, ya nggak bisa kita ubah, dah hijrah, hijrah, pindah, ya ke tempat, ganti kawan, tinggalkan hal-hal yang merusak. Ini hakikat khalwah. Ini ingat, ini pun bermakna ganda, Pak. Ada bermakna benar seperti yang Anda sampaikan, dan ada yang bermakna salah.
Jadi khalwah di sini dimaknai oleh orang-orang sufi dengan apa? Menyendiri bertapa di gua-gua, di hutan-hutan. Sehingga sholat Jumat ditinggalkan, sholat jamaah ditinggalkan, menafkahi anak istri ditinggalkan. Ini dosa, bukan khalwah, ini maksiat. Ya, tidak boleh. Ini khalwah mana salah? Begitu. Nah, orang sufi itu punya itu, Pak. Nama istilahnya kelambu. Ruang kecil khusus, terkadang di bawah tanah. Terkadang di bawah tanah. Ya. Digali gua gitu di dalam rumahnya, atau dia bersemedi, bertapa di gua-gua, di kuburan-kuburan, ya, sekian hari begitu. Allahu Akbar. Ini khalwah maknanya salah, bukan ini. Ya. Tapi khalwah di sini adalah kita apa, Pak? Menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak. Ya, kalau kita pindah dari lingkungan buruk ke lingkungan yang baik, ini namanya khalwah juga. Kita meninggalkan pekerjaan yang haram, teman yang buruk, lingkungan yang buruk, tetangga yang buruk, pindah ke tempat yang baik, berkumpul dengan teman yang baik. Ini namanya khalwah yang bagus. Ya, seperti itu. Juga khalwah kita coba introspeksi diri. Introspeksi diri ini khalwah yang bermakna benar. Introspeksi diri. Jadi Bapak ambil waktu di mana kira-kira pikiran Bapak tenang, misalkan setelah di sepertiga malam, setelah sholat malam, Bapak ya muhasabatun nafs, hisab diri Bapak. Ingat dosa yang telah dilakukan. Ya, insya Allah itu akan mensucikan hati Bapak, akan memotivasi Bapak lebih ya baik lagi. Begitu. Terkadang kita butuh menyendiri, merenung tentang dosa-dosa kita, kelalaian kita, ya, amal soleh kita, apa ada yang kurang. Oh, tadi saya sholat zuhurnya sendiri, pokoknya hari ini harus berjamaah. Oh, tadi aku lewat ada nenek-nenek, ya, dia minta tapi saya cuekin, ya kan. Aduh, besok kalau ketemu saya kasihkan. Begitu. Aduh, tadi saya berkata sama orang tua saya, hari ini saya nggak boleh berkata saya harus taat, saya harus patuh kepada orang tua. Begitu, Pak. Oh, hari ini aku ingkar janji kepada istriku, kepada anakku. Ya, nanti harus tepati janji kepada istri dan anakku. Begitu, Bapak. Terkadang kita butuh introspeksi diri. Ya, itu insya Allah Bapak meringankan hisab Bapak di akhirat. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri engkau sebelum engkau dihisab di akhirat. Ya. Wa alaihi minal wadha'ib mukhalafatul hawa, dan wajib bagi dia untuk melakukan tugas. Apa tugasnya? Jadi syarat, kemudian pembimbing, kemudian benteng, kemudian tugasnya apa? Syaratnya sudah, gurunya sudah, bentengnya sudah, maka tugasnya adalah mukhalafatul hawa, menyelisihi hawa nafsu, bukan hawasi, Bapak. Menyelisihi hawa nafsu, ini yang berat. Ya, karena hakikat hawa nafsu, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Karena hawa nafsu itu apa yang kita inginkan, Pak. Ya, kita ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, betul? Kita ingin mengejar jabatan setinggi-tingginya, betul, Pak? Kita ingin menikahi wanita sebanyak-banyaknya, betul, Bapak? Betul, ya kan? Kita ingin. Itu, Pak. Tidak masalah dengan kita ingin, tapi lihat apa yang kita inginkan, Pak. Ya. Ini karena yang namanya apa yang kita inginkan, ya bisa kita ingin makan, tafadhol. Kita ingin minum, kita ingin tidur, kita ingin bermain, silahkan. Ya, tapi kalau sampai bertentangan dengan syariat, dialah jadi hawa nafsu yang tercela. Kalau sudah menyelisihi syariat, berarti bakal menjurus kepada apa? Keburukan. Ya, begitu. Kata syariat jangan nipu, kata hawa nafsu nipu karena untungnya banyak.
Jangan turuti hawa nafsu. Kita harus jujur dalam bermuamalah. Selisihi hawa nafsu, Bapak. Jangan turutin hawa nafsu yang tercela tersebut. Yang pemuda pengen punya pacar, kawannya sudah punya pacar semua, ya kan? Mama papa udah panggilannya. Saya masih aku saja ini. Anak-anak begitu. Betul, sekarang Bapak, anak pemuda orang masih SMP bahkan SD, siapa pacarmu? Begitu pertanyaannya. Pertanyaan seperti itu Bapak. Ya, sudah dapat pacar belum? Tuh. Pak ayah kamu nggak laku ya katanya, nggak punya pacar. Tuh lihat. Ya. Jadi hawa nafsu menginginkan apa? Wanita, ya. Menginginkan wanita. Cuma apakah kita menuruti dengan cara berzina, berpacaran? Ini namanya hawa nafsu. Tapi kalau kita turuti dengan menikahi dia, qabiltu nikahaha bimahrin madzukur, sah ya kan? Aku terima nikahnya, ini nggak apa-apa, bagus, silahkan. Tapi kalau sampai jalan pintas, Pak, ya, dengan cara berpacaran, berzina, la samahallah, ini namanya hawa nafsu yang tercela. Kita selisihi, ya. Jangan dituruti hawa nafsu tersebut. Kalau sudah menggebu-gebu, maka cari solusi syar'i, Bapak ya. Ustadz nggak kuat saya Ustadz, ya udah nikah, begitu, ya. Tapi belum sanggup, puasa. Karena puasa itu bisa menyempitkan aliran darah setan, bisa melemahkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, tugasnya apa? Selain menyelisihi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu suka menyuruh kepada keburukan. Yang kedua adalah kasratu dzikr, memperbanyak zikir. Ya, basahi lisan kita dengan zikir. Ya, minimal itu Pak. Apalagi kalau zikirnya pakai hati, lebih mantap lagi Bapak. Ya, nyambung. Hati la ilaha illallah, lisan la ilaha illallah. Hati alhamdulillah, lisan alhamdulillah. Hati subhanallah, lisan subhanallah. Nyambung. Ya. Kalau belum bisa, latih lisannya dulu, Bapak. Mulai dari lisan turun ke hati, Bapak. Ya, memperbanyak zikir. Ibu ketika masak zikir. Ya, boleh baca Quran, salawat, kemudian zikir-zikir yang biasa. Ya, seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikir yang bagus. La haula wala quwata illa billah. Itu tanaman surga. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak tanaman surga supaya nanti Bapak panen. Kemudian yang ketiga, wal iktisad fil aurat, dan sederhana dalam wiridan. Ini jangan berlebihan dalam wirid. Terkadang ajaran sufi, Pak, itu mengajarkan kepada apa? Mengajarkan pada level ini, Pak, ya. Enggak semua. Pada level malas dalam bekerja. Mereka hanya berpatokan kepada amalan wiridan dia. Dia termakan sama doktrin gurunya, kalau kau amalkan ini, maka engkau akan kaya raya. Dia nggak tahu kaya raya. Dari mana kaya raya, Bapak? Apakah hujan emas? Ya, tidak. Harus bekerja, berusaha. Begitu. Makanya kata beliau iktisad, sederhana dalam wirid. Maksudnya apa? Cukupkan dengan zikir yang datang dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang datang dari Nabi apa saja? Cukup banyak. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir yang tidak ada aturan, ya, pembatasan dalam jumlah ataupun kondisi ataupun waktu. Jadi kapan saja dibaca boleh, berapapun saja dibaca boleh. Ya, semisal
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar dan lain sebagainya. Silahkan diperbanyak, bagus. Ya, sambil kerja, sambil berkendara, sambil beraktivitas, silahkan. Ada zikir muqayyad, yaitu zikir yang terbatas dengan bilangan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Semisal zikir pagi petang. Zikir pagi terbatas dari setelah subuh sampai terbit matahari. Zikir petang dari setelah asar sampai terbenam matahari. Ya, namun para ulama mengatakan kalau lupa atau tersibukkan boleh kita qadha. Silakan zikir ketika kita ingat. Misalkan ya, kita zikir petang, ya. Kan seharusnya sampai matahari tenggelam. Cuma qadarullah kita lupa atau tersibukkan. Ya, karena suatu hal. Ingatnya setelah maghrib. Ya, setelah makan habis 2 piring 3 piring ya kan. Belum zikir petang. Ya udah, silahkan zikir petang. Yang penting Pak, jangan tinggalkan. Ini Nabi mengajarkannya, Nabi merutinkannya, zikir pagi petang. Sama zikir muqayyad, yaitu setelah sholat. Ini jangan tinggalkan Bapak. Setelah sholat Bapak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berlangsung pergi. Jangan Pak. Solusinya 2, Bapak duduk berzikir atau Bapak berpaling sambil berzikir. Kalau Bapak tergesa-gesa boleh berpaling tapi sambil berzikir. Astagfirullah. Sambil jalan Bapak, mungkin karena jadwal KRL mau pergi ya kan. Ya, pesawat mau take off misalkan. Nah, Bapak sambil jalan. Astagfirullah, astagfirullah. Katanya kalau nggak ada kesibukan, nggak ada mendesak, duduk Bapak. Ya, zikir dulu, begitu. Ini zikir muqayyad, ya, dijaga. Jangan sibuk dengan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, ya. Jangan termakan. Ini Bapak ayat 1000 dinar, ya, Bapak baca 1000 kali, Bapak kaya. Jangan termakan. Tanya, ada dalilnya enggak? Enggak ada. Ya udah, syukron, afwan. Ya, seperti itu Bapak. Makanya apa ya? Istilahnya sebarkan, publikasikan Bapak tentang zikir-zikir yang datang dari Nabi. Terkadang orang nggak tahu zikir pagi dan petang itu. Ya, bagus. Ada orang yang menikah, souvenirnya apa? Zikir pagi petang. Masya Allah. Ya. Sekarang zikir-zikir kita di zaman sekarang banyak tambah-tambahannya Bapak. Jangankan zikir sufi ya, yang dulu ada seorang sufi ngasih amalan itu baca la ilaha illallah 5000 kali Bapak. Setiap selesai sholat, bayangkan. Apa enggak ini? Nah, kayaknya enggak jadi kerja ya kan? Begitu. Lihat. Ya, memberatkan. Islam enggak seperti itu Bapak. Islam itu mudah, tidak memberatkan. Islam itu agama yang produktif, bukan Islam yang mengajarkan kemalasan. Begitu. Ya. Umar bin Khattab ketika melihat ada orang yang kebanyakan waktunya di masjid, ya, yang menghabiskan dengan ibadah, dengan zikir, Umar menyinggung, ma nazalas sama, ya, mataran minadz dzahab. Langit tidak menurunkan hujan emas. Ya, Imam Ahmad pernah ditanya kepada beliau, wahai Imam Ahmad, ada laki-laki dia berzikir saja di masjid, gak bekerja, apa pendapatmu? Kata Imam Ahmad, hadza rajulun jahil, ini orang bodoh. Ya, orang bodoh. Karena nggak mungkin rezeki datang serta merta begitu saja. Harus diusahakan, diupayakan Bapak. Dibuka tokonya, ya kan, berangkat ke kantor, seperti itu, bekerja, berdagang, ya, berusaha. Insya Allah rezeki datang. Burung saja, kata Imam Ahmad. Ya, ini orang bodoh. Setelah ngomong ini orang bodoh, Imam Ahmad mengatakan burung saja harus keluar dari sarangnya. Kata Nabi SAW kan, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la ruziktum kama ruziqat tayr tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian bertawakal, sebenar-benar tawakal, niscaya engkau diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung
keluar di pagi hari dari sarangnya dalam keadaan perut keroncongan, kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itu janji Allah. Yang penting kita benar-benar tawakal. Tawakal yang benar itu gimana? Berusaha, setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah, Bapak. Ya, begitu. Jangan berpangku tangan, duduk, ya. Gak datang ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muntahar riyadhah, dan puncak ya ujung dari melatih jiwa, mendidik hati, an yajid qalbahu ma'allahi abada, yaitu dia mendapati hatinya selalu bersama Allah. Artinya apa, Pak? Dia merasa diawasi Allah terus. Dia merasa diawasi Allah. Ya, baik di ruang terbuka maupun di ruang tertutup. Ya, dia merasa Allah melihatku. Dia mengawasiku. Wala yumkin dzalika illa bi an yakhluwa an ghairihi. Dan itu enggak mungkin bisa berhasil kecuali dengan apa? Menjauhkan selain Allah. Makanya ya, jauhkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, syubhat, keraguan, angkat kebodohan agar tumbuh keyakinan kepada Allah. Ya, wala yakhlu illa bitulil mujahadah, dan tidak mungkin hati bisa bersih ya kecuali dengan terus kita bermujahadah. Apa mujahadah? Berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh untuk apa? Membersihkan hati ya. Fahadha minhaju riyadatil murid wa tarbiyatuhu fit tadrij, dan ini adalah metode melatih ya jiwa kita secara tadrij, bertahap. Fa amma tafsilur riyadhah fi kulli sifah fa sayati insyaallah taala, adapun rincian tata cara melatih jiwa ya maka akan datang penjelasannya insyaallah taala. Insyaallah setelah ini kita akan masuk ke bab ya metode melatih jiwa ya dan mendidik hati. Apa yang harus dilakukan, tahapannya apa saja ya, apa saja rinciannya, apa saja tips dan jurusnya, insyaallah akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Yang penting kita pahami sekarang adalah apa? Tentang syaratnya, kemudian pembimbingnya dan bentengnya, serta tugas-tugasnya, apa saja amalan-amalannya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak. Ustaz tadi mengenai masalah belajar harus pakai guru Ustaz. Ini ada syubhat Ustaz, kayak saya Alban Ustaz, itu dipertanyakan sama sebagian di kelompok lain bahwa si Alban itu tidak mempunyai guru Ustaz. Dia kesehariannya cuma di perpustakaan aja sampai dia menguap terus mentanggi hadis itu Ustaz. Itu menjawab syubhat itu gimana Ustaz? Bahwa saya Alban itu tidak mempunyai guru gitu. Iya. Guru hadis maksudnya itu. Iya. Saya paham. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Ada kabar burung yang tersebar di lisan orang-orang yang membenci Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, siapa beliau? Beliau adalah ulama ahli hadis. Beliau ulama ahli hadis. Beliau bergelut dengan hadis Nabi, berkecimpung dengan hadis Nabi kurang lebih 50 tahun. Makanya ilmunya kokoh. Makanya hasilnya ya ulama Bapak. Tidak sembarangan. Makanya kalau Bapak mau berhasil, Bapak harus konsisten, istiqomah terus menerus, jangan patah semangat. Nah, Syekh Al-Albani ini setiap hari menghabiskan waktunya di maktabah, di perpustakaan selama 12 jam. Bapak berapa lama di perpustakaan?
atau di majelis ilmu berapa lama? Ya, Masya Allah. Terkadang beliau, kata murid-muridnya, itu lemari perpustakaan kan tinggi ya Pak ya, pakai tangga. Itu kuat, beliau berdiri berjam-jam untuk membaca buku, meneliti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa Pak? Karena cinta. Orang kalau sudah cinta, lupa lelah, lupa capek, lupa pegel, lupa. Imam Muslim, ya pengarang Sahih Muslim, diriwayatkan beliau meninggal gara-gara mutolaah satu hadis. Ya, satu hadis yang beliau penasaran nih. Datang kepada beliau orang yang ngasih kurma satu karung. Sambil mutolaah nyari hadis, baca kitab, dia makan satu sampai habis satu karung. Dan beliau pun meninggal dunia gara-gara hal tersebut, karena kurma panas. Itu riwayat yang mengatakan, wallahu alam benar atau tidaknya wafatnya Imam Muslim dengan cara. Tapi yang perlu kita perhatikan apa? Bagaimana kecintaan mereka terhadap ilmu. Salah satunya ya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Beliau lihat 50 tahun berkecimpung dalam hadis, hasilnya apa? Kitab. Karangan beliau dalam bidang hadis. Ratusan judul. Kadang satu judul kitab itu berjilid-jilid, Pak. Ya, berjilid-jilid. Ada namanya Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Ya, puluhan jilid. Ya. Kita baru nulis satu setipsnya yang belum bisa kita. Beliau berjilid-jilid dan semuanya berbahasa Arab, Bapak. Ya, berbahasa Arab. Dan background beliau, Bapak, ya, bukan keturunan apa ya? Bukan latar belakang yang dikenal dengan ilmu hadis, bukan. Ya. Bapaknya namanya Haji Nuh, Haji Nuh. Jadi gelar haji itu ada di sana juga ya kan? Haji Nuh. Tapi tadi karena dia termotivasi ya, ada kecintaan dalam bidang hadis, ilmu hadis, beliau totalitas untuk mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga umur beliau habiskan untuk hadis. Kapan beliau bekerja? Beliau pekerjaannya reparasi jam. Jadi beliau itu 5 jam untuk bekerja. Tuh lihat, manajemen waktu ulama, Pak. Kita kadang kebalik, Pak. 12 jam bekerja dan gak ada jam buat belajar. Syekh Albani enggak, 5 jam dia buka toko reparasi jam. Kemudian udah. Setelah itu beliau tutup ke perpustakaan Al-Zahiriyah namanya. Perpustakaan Zahiriyah. Ya, beliau membuka kitab-kitab. Dulu, Pak, kitab-kitabnya masih manuskrip, cetakan jelek. Alhamdulillah sekarang, Pak, kitabnya bagus-bagus. Bahkan ada maktabah syamilah, tinggal jetrek ketik keluar semua. Dulu nggak ada, Bapak. Zaman enak sekarang. Ya, tapi nggak bisa menghasilkan sehebat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Cuma ada orang-orang yang iri dengan beliau, dengan segala pencapaian beliau, Bapak. Hasil karya tulis yang banyak. Bahkan sampai saking beliau pakar dalam hadis, beliau dapat penghargaan dari King Faisal. King Faisal, Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Yang mana penghargaan ini diberikan kepada para ilmuwan yang memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam dunia Islam. Nah, Syekh Albani dipilih dalam kategori apa? Hadis. Hadis. Syekh Albani mendapatkan hadiah. Gak sedikit hadiahnya, Pak. Ya. Banyak hadiahnya. Kayak gitu, entah bisa beli apa ya kan, saking banyaknya hadiahnya. Berupa uang. Seperti itu. Ya. Jadi beliau ada yang tidak suka dengan beliau karena memang beliau itu pembela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya begini hadisnya, ya beliau mengatakan ini tidak ada tuntunannya,
ini bid'ah, ini syirik, ini sunnah Nabi, begitu. Jadi beliau ya sallallahu alaihi rahimahullahu taala sangat berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak orang yang tidak suka sehingga mempertanyakan, di antaranya apa? Siapa gurunya? Kan begitu. Ya, siapa gurunya? Inilah dia penting untuk kita berguru, Pak. Jadi kalau ditanya, siapa gurumu? Tinggal sebutin. Ya. Termasuk sanad keilmuan. Sering orang sekali mempertanyakan, mana sanadmu? Begitu. Ya. Jadi guru dipertanyakan, dan orang-orang tersebut hanya melihat dari luar, Pak. Dia nggak melihat secara keseluruhan perjalanan hidup Syekh Al-Albani rahimahullah. Padahal Syekh Al-Albani punya guru, nggak sedikit gurunya. Ya, di antaranya guru beliau adalah bapaknya sendiri. Ya, bapaknya sendiri. Jadi bapaknya itu seorang yang paham agama juga, ulama juga. Beliau belajar nahwu, shorof, belajar Al-Quran, belajar tentang fikih Hanafi, ya, karena beliau bermadhab Hanafi, bapaknya itu bermadhab Hanafi. Diajarkan ya kepada anaknya Nasiruddin Al-Albani. Kemudian guru yang lain Syekh Sa'id Al-Burhani. Ya, ini juga salah satu guru Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau juga mengajarkan tentang fikih Hanafi, ya, dan nahwu dan shorof. Kemudian Syekh Bahjah Al-Baitar. Syekh Bahjah Al-Baitar, ya. Kemudian ada guru hadis beliau yaitu Syekh Raghib At-Tabbah. Inilah sanad keilmuan Syekh Al-Albani. Sanad hadis. Beliau diberikan ijazah oleh Syekh Muhammad At-Tabbah ini, Raghib At-Tabbah, seorang ulama hadis. Diberikan ijazah kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Begitu juga Syekh Ali At-Tantawi, juga guru Syekh Al-Albani rahimahullah, guru usul fikih beliau. Begitu. Dan masih banyak ulama yang lain yang beliau ambil. Jadi klaim bahwasanya Syekh Al-Albani gak punya guru itu salah. Mungkin mereka gak taunya pertama karena gak baca secara keseluruhan biografi Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sampai menuduh gak punya sanad. Beliau punya sanad dari Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis juga. Begitu. Yang kedua, karena faktor tadi, ya, Syekh Al-Albani kebanyakan menghabiskan waktunya di maktabah. Itu bukan serta-merta beliau tidak menafikan gak punya guru, punya guru. Beliau habiskan di maktabah untuk apa? Meneliti, menerapkan ilmu hadis. Ya, kan ilmu hadis itu, Pak, ya, ilmu yang butuh diterapkan, diamalkan kepada hadis. Contoh dalam penilaian hadis, kalau cuma belajar teori, gak diaplikasikan, susah. Makanya beliau berlama-lama di maktabah meneliti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diterapkan ilmunya. Makanya terkenal, ya, karangan beliau itu sering hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kan sering tuh, ya, sekarang terkenal di mana-mana nama beliau disebutkan. Ya, hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Itu karena tadi penerapan ilmu dari Syekh Al-Albani terhadap ilmu hadis. Makanya beliau menghabiskan waktu di perpustakaan lebih banyak, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, karena ketidaksukaan dakwah. Ya, karena Syekh Al-Albani pembela dakwah tauhid, dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerangi, ya, kesyirikan, kemudian kebid'ahan. Makanya wajar orang cari-cari apa? Celah. Nggak ada yang selamat, Bapak. Ya, nggak ada yang selamat. Sehebat apapun kita, kalau kita sudah bentrok, sudah berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, pasti dicari kekurangan kita. Ya, bahkan ada ustadz nih, ustadz sunnah kita, lihat baca kitabnya aja salah katanya. Padahal S1 sampai S3 di Madinah disalahkan baca kan wajar, Bapak, ya, kalau salah baca kitab 1, 2 wajar gitu, tapi kayak dibesar-besarkan gitu.
Ya dikiranya ustadz itu malaikat mungkin Pak. Ya, tidak pernah salah. Begitu. Jadi dicari celah-celah itu Bapak. Makanya kadang saya takut ini direkam-rekam gini Bapak. Dicari celah-celah saya nanti. Banyak kasus ustadz-ustadz kita dibui, diperkarakan, dipolisikan gara-gara apa? Rekaman-rekaman, ya statement, ucapan-ucapan. Seperti itu. Katanya ujaran kebencian lah, ya kan? Menghina dan lain sebagainya. Seperti. Jadi begitu. Pak ya? Jadi klaim Syekh Albani gak punya guru itu tidak benar. Beliau punya guru, ya. Jazakumullahu khairan. Udah jam 10. Saya izin undur diri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.